Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syaikah. Saya dari kelas 10 IPS 3. Di video ini saya ingin menceritakan sejarah dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kita masuk ke sejarahnya. Pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kedudukan Republik Indonesia Serikat berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB, Dejavans Bank, sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI. DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Lalu kita lanjut ke berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besar mencapai 97%. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WET tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank konversional melalui pemberian kredit. Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter, DM, yang bertugas menerapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, Bank Indonesia bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Lalu dilanjut dengan masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral, dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perdagangan, terdapat doktrin Bank Berjuang, berupa penyautan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia BNI, yang pendirinya lewat Perpres nomor 17 tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Berjuang, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1. Sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2 Strip 5. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai agen pembangun dan pemegang kas negara. Itu pada tahun 1968. Dilanjut ke deregulasi perbankan pada tahun 1988. Lalu pada tahun 1999, Bank Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapus tujuan sebagai agen pembangun. Lalu dilanjut ke tahun 2004. Di tahun 2004, itu adalah pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Lalu tahun 2009 yaitu penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Lalu pada tahun 2011 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan
pengawasan mikroprudensial, lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara, pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Nah, mungkin segitu saja sejarah dari Bank Indonesia atau Bank Sentral yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.